مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam ibadahnya dan taatnya menuntut ilmu. Pembahasan tafsir Al-Munir Marahil Labid Imam Nawawi dan Imam Al-Wahidi sampai di surat An-Nisa. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa lagi yang paling benar dari Allah Subhanahu wa taala kata-katanya dan janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wa man asdaqu minallahi haditha. Di dalam ayat yang lain, siapa lagi yang paling benar daripada kalimat-kalimat hadisnya, ayat-ayatnya, firman-firmannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an paling benar, Al-Qur'an paling tepat. Ayat-ayatnya, firmannya tidak ada dusta, tidak ada pungkir janji. Ai la ahada asdaqu minallahi wa'da. Tidak ada seseorang pun yang paling benar lebih dari Allah janjinya. Wa hadza taukidun dzalik. Ini yang ketiga daripada janjinya Allah. Ya. Di dalam ayat khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan. Wa'dallahi haqqan. Janji Allah adalah benar akan memasukkan orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum, dan orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, sanudkhiluhum, kami janjikan akan kami masukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan. Janji Allah pasti benar. Wa faidatu hadhihi tauqidat mu'aradatun limawa'id syaitan. Faedahnya Allah menekankan 3 kali janji-janjiku pasti benar. Kenapa? Melawan daripada janji-janjinya syaitan. Apa syaitan? Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan apa-apa yang dijanjikan syaitan itu semuanya tipu belaka, bohong. Syaitan menjanjikan kita bohong semuanya. Ya, menjanjikan kita di belakangnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Menjanjikan lezat, menjanjikan harta, menjanjikan tahta, menjanjikan ini itu bakal begini, bakal begitu. Semuanya akhirnya menjadi tipu belaka buat kita. Itu dilawan dengan janji-janji Allah yang benar. Wa targhibun lil ibad. Janji ini menjadi pendorong buat kita hambanya untuk beramal, menghasilkan pahala dengan dasar iman dan amal soleh atas janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Semata-mata janji Allah Subhanahu wa taala bukan karena cita-cita kalian atau ingin angan-angan kalian atau permintaan kalian, dan tidak pula amani ahli kitab, angan-angannya, cita-citanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka juga mempunyai angan-angan tinggi, mempunyai kebanggaan. Apa dicontohkan? Laisa thawab alladhi taqaddama al-wa'du bih. Bukanlah pahala yang tadi Allah janjikan itu semuanya di dalam ayat Allah, sanudkhiluhum jannatin, dan akan kami masukkan kalian. Itu janji dari Allah. Akan, ya, sanudkhiluhum bi amaniyikum ya ma'syaral mu'minin. Bukan sebab karena permintaan kalian, tidak. Allah maha bijaksana melihat iman dan amal soleh, maka Allah langsung memberikan janji. Ya ma'syaral mu'minin an yaghfira lakum. Wahai segenap kalian orang-orang yang beriman, janji Allah akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Wa in irtakabtumul kaba'ir, walaupun kalian mengerjakan dosa-dosa besar, selagi kalian mau bertobat,
dan taubatnya memenuhi syarat nasuha, kalian kembali beriman dan beramal saleh, Allah akan mengampuninya selagi tidak ada syirik sama sekali. Fa innakum tamannaitum, di situ kalian masing meminta angan-angan, ya, jangan sampai diambil tindakan hukuman dari dosa-dosa tersebut, perbuatan kalian yang buruk setelah adanya iman dan amal soleh. Kita berdosa besar, menyesal, mengaku, minta ampun, taubat dengan memenuhi syarat, taubatan nasuha, beriman, beramal soleh, diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bukan cita-cita kalian, tapi Allah janjinya tepat, ya, kepada orang-orang yang beriman. Wala amani ahli Yahudi wan Nasara, begitu pula orang-orang Yahudi dan Nasrani berangan-angan, bercita-cita, pengennya apa? Fa innahum qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada bakal masuk surga kecuali hanya orang Yahudi dan Nasrani. Wow. Dia pengen dia doang yang masuk surga, kita enggak. Ya, kalau kita boleh kita bilang orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa masuk surga. Orang yang beriman kepada Nabi Isa masuk surga. Subhanallah, ya. Kita maha bijaksana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia enggak, tidak bakalan, ya, tidak bakalan orang masuk surga kecuali hanya orang Yahudi dan Nasrani. Oh, enak banget dia berdua, itu cita-citanya. Di dalam ayat yang lain dia berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini anak-anaknya Allah. La ilaha illallah. Kami ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Itu cita-cita mereka, ya. Fala yu'adzibuna, ya, kami tidak diazab oleh Allah. Apa ayatnya? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak bakal dibakar api neraka kecuali hanya beberapa hari saja terhitung. Ya Allah, enak banget dia maunya itu, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi itu semuanya walaisal amru kadzalik. Itu semuanya bukan kemauannya dia, ya, enggak bakal dapat itu semuanya. Fa innahu ta'ala yakhussu bil 'afwi awir rahmati man yasha. Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha tinggi, maha suci, memberikan keistimewaan maafnya atau rahmatnya kepada yang dikehendaki, ya. Yaghfiru liman yasha wa yarhamu man yasha. Allah mengampuni wa ya'fu man yasha. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada yang dikehendaki. Laisa yastahiqu dzalika thawabil amani. Mereka tidak akan mendapatkan meraihnya pahala-pahala tersebut dengan hanya sekedar angan-angan, omongan belaka, ya, cita-cita doang. Wa inna ma yastahiqu bil iman wal amalus salih. Tetapi itu semuanya bisa didapatkan dengan dasar iman dan amal soleh. Waman ya'mal su'an, apabila dia berbuat jahat, berbuat buruk, yujza bih, akan dibalas buruk lagi, yaitu neraka. Wal mu'min yujza 'inda adami taubah. Orang mukmin pun dibalas dosanya dengan neraka kalau dia enggak mau bertobat. Kalau dia enggak mau bertobat, kalau dia bertobat, taubatan nasuha, diperbaiki iman dan amal saleh, masih diterima oleh Allah taubatnya. Tapi orang mukmin, ya, dibalas oleh Allah kalau dia enggak mau bertobat. Maka sering-sering tubna ilallah, taibuna ilallah, imma fid dunya bil ma'asi bil musibah atau ba'dal maut. Balasannya orang yang mukmin yang enggak mau bertobat di dunia kena musibah-musibah, kena ujian-ujian. Atau ba'dal maut, atau nanti setelah dia meninggal diuji dengan ujian-ujian, yaitu dengan azab.
qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga. Masuk dulu dia, walaupun dia orang mukmin, karena dia nggak mau bertobat, dia masuk dulu di azab sebanyak dosanya. Au bi ihbati thawabi ta'atih, atau dihancurkan, diruntuhkan pahala-pahala taatnya. Ini dari igabi dzalika tilkal ma'siyah, sebanyak daripada siksaannya yang di dalam dia mengerjakan maksiat. Dia punya pahala-pahala banyak, dihabisin pahalanya untuk menutupi dosa-dosanya. Dia punya maksiat, dimakan itu pahala-pahala taatnya, pahala sholat malamnya, pahala baca Qur'annya, pahala sedekahnya, karena dia ada maksiat-maksiat. Itu bagi orang yang beriman. Wal kafir yujza fid dunya bil mihan wal bala. Adapun orang kafir akan dibalas maksiatnya di dunia bil mihan, dari segala kesulitan-kesulitan, wal bala, dari segala ujian-ujian menimpa dia. Wal fil akhirah daima, nanti adapun di akhirat terus menerus diuji dengan bala-bala daripada azabna Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang kafir. Riwayat tatkala turunnya ini ayat, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab man ya'mal su'an yujza bih. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kaifa salah ba'da hadhil ayat, bagaimana kita akan mendapat kebaikan setelah ayat ini ya Rasulullah? Setiap kita beramal buruk langsung kena balasannya. Bagaimana kaifas salah, bagaimana cara jalan keluarnya ya Rasulullah setelah ayat ini? Kata Rasulullah, ghafarallahu laka ya Abu Bakar, semoga Allah ampunin kau wahai Abu Bakar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nabi jawabannya doa. Walaupun Sayyidina Abu Bakar dia bertanya terharu dengan ayat tersebut, kita beramal buruk langsung dibalas kontan, ya, di dunia atau di akhirat kalau nggak mau bertobat, walaupun orang yang beriman. Kata Rasulullah, ghafarallahu laka, Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Alasta tamrad, apakah engkau tidak sakit? Alaysa yusibaka al-adha, apakah engkau tidak kena musibah dari sesuatu yang menyakitkan engkau? Minal bala, dari segala ujian bala yang menimpa engkau. Wal hazan, atau kesedihan. Kala bala ya Rasulullah, betul, aku sakit, aku kena musibah, aku kena bala, aku sedih dan lain-lain. Kala fahuwa ma tujzaun, itu katanya yang engkau dibalas dengan maksiatmu, dibalas. Kata Rasulullah SAW, ma yumna'ur rizqu illa bima'siyatin yagrifuhu, ya. Tidak ditolak, tidak ditahan rezeki seseorang kecuali ada maksiat yang dia kerjain, ya. Begitu juga tidak sakitnya seseorang badannya kecuali ada maksiat di dalam dirinya, ya. Maksiat kita pas kena maksiat kejedot langsung apalagi kita, ya, sesuatu kontan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya bahwa ma tujzaun, itulah sakitmu, musibahmu, bala dan huzun, itu balasan-balasanmu. Semata-mata Allah ingin mengampuni engkau di dunia, nanti engkau di akhirat tidak lagi diazab, tidak lagi dibalas. Sayyidatuna Aisyah berkata, anna rajulan qara'a hadhil ayah, seseorang membaca ini ayat, man ya'mal su'an yujza bih, faqala anajzi bikulli ma na'mal, apakah kami dibalas dengan segala yang kami perbuat? Laqad halakna, kalau begitu bisa binasa kita. Setiap kita bermaksiat dibalas, setiap kita maksiat dibalas, artinya diazab. Fa balagha kalamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai omongan ini ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah menanya,
Faqala yajzil mu'min fid dunya bi musibah fi jasadih. Akan dibalas orang mukmin di dunia daripada maksiatnya dengan musibahnya di badannya. Oh. Wa ma yu'dhi, dan apa-apa yang menyakitinya. Urusan, masalah, ya, segala sesuatu yang kena dia menjadi pikiran, yang dia sakit, itu balasan-balasannya orang mukmin yang bermaksiat di dunia. Dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, tatkala turun ini ayat, kami nangis, kami sedih, dan kami berkata, ya Rasulullah, ma abgad hadhil ayah lana syai'ah. Ya Rasulullah, tidak meninggalkan sisa-sisa amal kita ya Rasulullah kepada kita sesuatu lagi, karena kita langsung diazab, diambil pahala kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru, bergembiralah kalian, fa innahu la yusibu ahadan minkum musibah fid dunya illa ja'alallahu lahu kaffarah. Masya Allah. Bergembiralah kalian wahai orang-orang yang beriman, sahabatku, sesungguhnya tidaklah kalian kena musibah seseorang di antara kalian, musibah baik di dunia, ya, illa ja'alallahu lahu kaffarah, niscaya Allah jadikan musibah tersebut menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah, hapus dosa-dosa kita. Hatta syauka, walaupun duri, ya, yang kena di telapak kakimu, engkau sakit, itu menjadi kafarah dari dosa-dosa kita. Alhamdulillah, musibah kena, dihapus dosa kita, kita sabar, kita terima, kita ridha. Ujian-ujian kita kena di keluarga, di anak, di istri, di harta, kita sabar, kita ridha, kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi, dapat kita pahala ampunan dosa-dosa kita. Wala yajid lahu min dunillah, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang musyrik, bagi orang-orang yang berdosa, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dia tidak mendapatkan dari Allah selain Allah yang menjaganya, yang membelanya, yang melindunginya, enggak bisa, karena dia berdosa, karena dia berbuat, ya, jahat, kejahatan, keburukan. Dia tidak dapat perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah, pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bertobat, kalau dia beriman, dia beramal saleh, maka dia akan dilindungi lagi, dibela oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yansuruhu, ya, akan Allah bela lagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini katanya fa syafa'atul anbiya wal malaikah, termasuk pembelaan itu adalah syafaat dari para nabi dan malaikat kepada orang-orang yang bermaksiat. Kenapa? Dia masing ditunggu taubatnya, ditunggu penyesalannya, dan langsung dia bertaubat dan beriman, beramal saleh, maka malaikat dan para nabi menjadi saksi untuk dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama takunu biiznillah, syafaatnya para nabi, syafaatnya para malaikat, kesaksiannya, persaksiannya, ya, itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa dengan sendirinya memberikan syafaat kecuali dengan izin. Illa man irtada, kecuali yang Allah ridhoi kepada orang-orang tersebut. Wa idza kana al-amru kadzalik, ya, kalau keadaan urusan ini begitu, fala waliya li ahad, tidak ada yang melindungi seseorang, wala nasira li ahad, dan tidak ada yang membela, memenangkan seseorang, illallah, hanya Allah. Huwan nasir, huwal wali, Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal muta'ali, Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ada syafaatul anbiya, ada syafaatul malaika, tapi dengan izin Allah, dengan restu Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Allah restui, Allah izinin, Allah ridain, dapatlah syafaat dari para anbiya dan para malaikat. Dengan mereka menyaksikan orang-orang yang beriman sujud kepada Allah, dia taubat, dia nangis, dia menyesal, maka diampunin oleh Allah dosa-dosanya. Wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Tuh, barang siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang saleh, ay man ya'mal ba'd salihat, artinya walaupun hanya beramal sebagian daripada yang saleh-saleh, enggak seluruhnya, enggak banyak, sedikit aja dia beramal yang saleh, kainan man kan, siapapun itu orangnya, laki ataupun perempuan, dengan syarat wa huwa mu'minun, dengan dasar iman kepada Allah. Faulaika yadkhulunal jannah, mereka mendapatkan janji dari Allah akan masuk ke dalam syurga. Wala yublamuna naqira, tidak dizalimi, tidak dikurangin walaupun sekecil apapun daripada lubang selaput biji korma. Subhanallah. Korma itu kalau dibalik ada titik di tengah-tengahnya, itu naqil, ya. Di atasnya selaput, ya. Segitu enggak dikurangin pahala kita, sedikit pun enggak dikurangin sama Allah, bahkan Allah menambahkannya. Ay wala yanqusuna qadra mambatin nuwah, ya, dan tidak akan dikurangin amal solehnya laki-laki dan perempuan dari orang yang beriman walaupun sekedar titik lubang daripada biji kurma tersebut yang ada di selaputnya, min thawabi a'malihim, dari pahala amal-amal mereka, enggak dikurangin timbangannya. Fa idza lam yanqusillahu thawaba, apabila Allah tidak mengurangkan pahala-pahala hambanya, fajadirun an la yazida fil iqab, pasti, ya, Allah tidak akan menambah di dalam siksaannya, ya. Allah tidak akan menambah, mengurangi pahala, pasti Allah juga enggak akan menambah siksanya. Alhamdulillah. Wa qara Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Syu'bah an Asim yudkhalunal jannah, ya. Mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Allah, ya, dimasukkan. Yadkhulun, mereka masuk. Kalau yadkhulun, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya orang-orang laki perempuan yang beriman, yang beramal soleh. Begitu juga di dalam qiraah di ayat-ayat surat Maryam, yudkhuluna, ya, di dalam surat Hamim sama. Qala Masruq, salah satu ahli tafsir, berkata, lamma nazala qauluhu ta'ala man ya'mal su'an yujza bih, tatkala turun ayat siapa yang beramal jahat, beramal buruk, yujza bih, akan dibalas atasnya. Qala ahlul kitab lil muslimin nahnu wa antum sawa, kata orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada orang-orang muslimin, ayat ini sama dong kalau begitu, kita sama kalian sama, orang muslim sama orang Yahudi. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, tidak ada yang terbaik agama kecuali orang-orang yang menyerahkan dirinya masuk ke dalam Islam kepada Allah, karena Allah, ya. Wajhahu lillah, dia masukkan dirinya, wajahnya sujud kepada Allah, ya, karena Allah. Lillah ay la ahada ahsan dinan, tidak ada seseorang yang terbaik agamanya mimman arafa rabbah, ya, bagi orang-orang yang ma'rifat kepada Tuhannya, bigalbih, dengan hatinya, wa aqarra birububiyyatih, dan dinyatakannya dengan ketuhanannya yang Allah yang Maha Esa, wa bi'ubudiyyati nafsih, dengan ibadah badaniyahnya, dirinya beribadah. Itu orang-orang yang beriman, yang menyerahkan dirinya, ya, dengan Islam, dengan wajahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, dan dia menambahkan amal-amal soleh dengan yang baik-baik,
Ya, keadaannya dia jalankan, dia bawa dengan amal-amal yang soleh, hasanat, dan dijauhkan daripada yang sayyiat. Itulah orang-orang yang muslim. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan dia mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim yang lurus, yang murni, yang bersih daripada syirik. Halun lil matbu'. Ini keadaan pengikut-pengikut Nabi Allah Ibrahim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca pagi wirdul latif, Allahumma inni asbahtu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya. Membaca daripada amantu billah wa kafartu bil jibti wat tawud wastamsaktu bil urwatil wuthqa lan tisama laha wallahu sami'un alim. Itu daripada doa-doa Rasulullah di dalam wirdul latif, yang mana kita betul-betul tidak percaya kepada selain Allah, beriman tauhid esa, tidak ada tauhid, tidak ada syaitan, tidak ada apapun yang kita sembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dasar mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa inna menda'a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khalqa ila dini Ibrahim. Adapun Nabi mengajak umatnya manusia untuk mengikuti ajaran agama Nabi Allah Ibrahim, li'annahu ishtahar 'inda kullil khalq. Karena ajaran Nabi Allah Ibrahim tersohor dari zaman ke zaman. Setelah Nabi Allah Ibrahim melawan Namrud, membebaskan orang daripada penyembahan berhala. Di zamannya ada penyembahan matahari, ada penyembahan bulan dan bintang, ada penyembahan roh halus, ada penyembahan api, ada penyembahan orang. Na'udzubillah min dzalik. Raja-raja disembah, Fir'aun dan Namrud. Maka ditantang oleh Nabi Allah Ibrahim, dilawan oleh Nabi Allah Ibrahim, didebat oleh Nabi Allah Ibrahim dengan ayat-ayat Allah dan dukungan dari Allah. Maka ajarannya tersohor Nabi Allah Ibrahim di semua, daripada Yahudi, Nasrani, begitu juga Majusi, begitu juga kita, agama kita. Maka anna Ibrahim maka yad'u illa ilallah. Sama sekali Nabi Allah Ibrahim tidak mengajak manusia hanya kepada Allah, menyembah kepada Allah subhanahu wa syar'uhu magbul indal kull. Syariatnya, ajarannya, millahnya diterima untuk segenap ajaran semuanya, agama. Masya Allah. Lianna al-Arab la yaftakhiruna bi syai'in ya kaftikharihim bil intisab ila Ibrahim. Satu-satunya orang-orang Arab katanya, dia tidak bangga dengan segala sesuatu kecuali dia bangga dengan nisbah ajarannya, millahnya, syariatnya ke Nabi Allah Ibrahim, syariat Nabi Allah Ibrahim. Millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa ammal yahud wan nasara fala syakka fi kaunihim muftakhirin bih. Apalagi katanya orang Yahudi, Nasrani, dia bangga banget, bahkan dia katakan Nabi Allah Ibrahim adalah Yahudi. Nabi Allah Ibrahim Nasrani. Dari mana? Nabi Ibrahim sebelumnya Yahudi, sebelumnya Nasra. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Dibantah oleh Allah. Tidak, salah. Ente ngaku-ngaku Nabi Ibrahim Yahudi, Nabi Allah Ibrahim Israel Nasrani. Kata Allah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini ayat nanti akan kita teruskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Sirrul Fatihah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Tanggal 2. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha
وعظم كلمتها حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربك انفعنا ببركتهم وأدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم.